warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang korespondensi bisnis. Sebelum kami masuk ke materi, saya akan memperkenalkan dulu anggota-anggotanya. Dengan saya sendiri Nurisa Rahim, lalu ada teman saya Ilham Fauzi, lalu ada Fakri Mahendra, ada Syauki Syafa, dan Samuel Kristi. Lanjut ke materi. Untuk yang pertama, di sini saya akan membahas pengertian surat dan surat bisnis. Istilah surat bukanlah sesuatu yang baru atau asing. Surat digunakan oleh seseorang baik sebagai sarana penyampaian pesan tertulis untuk berbagai kepentingan, baik pribadi, kedinasan maupun bisnis dari seseorang kepada orang lain atau pihak lain. Seiring dengan perkembangannya teknologi, informasi dan komunikasi yang begitu besar, penulisan dan penyampaian suatu pesan dari satu pihak kepada pihak lain dapat dilakukan bukan saja dengan kertas, tetapi juga melalui elektronik, mail ataupun email, ataupun sekarang surat itu kita bisa membaca dari sosial media yang lainnya. Lalu ada selanjutnya, di sini kita akan membahas fungsi surat bisnis yang akan dibacakan oleh teman saya Ilham Fauzi. Fungsi surat bisnis yaitu meskipun teknologi informasi dan komunikasi berkembang begitu cepat dengan adanya telepon genggam, televisi, radio, telegram, dan faxmail dan komputer. Surat tampaknya masih merupakan sarana penghubung komunikasi yang sangat penting bagi seorang kelompok, meskipun organisasi, pemerintah, dan bisnis. Selain sebagai sarana komunikasi, surat bisnis juga memiliki berbagai fungsi sebagai berikut. 1. Surat bisnis berfungsi sebagai wakil atau duta bagi pengirim surat dalam kaitannya dengan dunia bisnis. Surat berfungsi sebagai pembawa pesan-pesan bisnis dari pengirim pesan kepada pihak lain. 2. Alat untuk menyampaikan pemberitahuan, permintaan, atau permohonan buah pikiran atau gagasan yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis. Misalnya surat permintaan informasi produk baru, surat penawaran produk baru, surat pemesanan produk, surat tagihan, dan lain-lain. 3. Alat bukti tertulis, dokumen tertulis, misalnya surat perjanjian jual beli, surat pemerintah kerja, surat kerjasama, surat bukti tanda terima, dan faktur. 4. Alat untuk mengikat, misalnya surat-surat bisnis yang telah diarsipkan pada saat dibutuhkan. Surat tersebut dapat dilihat atau dicek kembali untuk mengingat berbagai kegiatan yang telah dilakukan masa lalu atau sebelumnya. 5. Bukti sejarah atau historis, misalnya pada surat pendirian usaha, surat kepahitian usaha, dan surat penggabungan usaha. Surat-surat bisnis tersebut menjadi catatan yang sangat berharga sebagai bukti historis dalam bisnis. 6. Pedoman kerja, misalnya surat keputusan dan surat pemerintah instruksi kerja. Surat-surat tersebut berfungsi sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan suatu kegiatan bisnis. 7. Media promosi bagi pengirim surat. Dalam perkembangannya surat bisnis dapat juga digunakan oleh pengirim surat untuk mempromosikan produk-produk yang dihasilkan perusahaan kepada pihak lain, baik perseorangan maupun lembaga atau organisasi. Contoh surat perkenalan perusahaan, surat penawaran produk, dan lain-lain. Selanjutnya akan dibacakan tentang pengelompokan surat oleh Fakri. Pengelompokan surat. Pengelompokan surat menurut bunyinya: yang pertama surat bersambut, yang kedua kartu pos, yang ketiga warta pos, yang keempat telegram dan telex, yang kelima memorandum memo dan nota, dan yang
terakhir surat tanda bukti. B. Pengelompokan surat menurut pemakaian. Surat pribadi, surat dinas, yang ketiga surat bisnis, yang keempat surat sosial. C. Pengelompokan surat menurut banyaknya jumlah sasaran yang dituju. Surat biasa, yang kedua surat edaran, dan yang terakhir surat pengumuman. D. Pengelompokan surat menurut sifatnya. Yang pertama surat biasa, yang kedua surat konfidensial terbatas, yang terakhir surat rahasia. E. Pengelompokan surat menurut urgensi penyelesaian. Yang pertama surat biasa, yang kedua surat segera, dan yang terakhir surat kilat. E. Pengelompokan surat menurut isi dan maksudnya. Penggolongan surat menurut isi dan maksudnya sangat tergantung dari maksud dan tujuan pengiriman surat. Oleh karena itu, maksud dan tujuan pengiriman surat antara yang satu dan yang lainnya berbeda. Jenis suratnya pun sangat bervariasi. Lalu selanjutnya ada bagian surat dan bentuk surat yang akan dibacakan oleh Syafii Salwa. Bagian surat dan bentuk surat. 1. Kepala surat atau kop surat. Kepala surat atau yang bisa juga disebut dengan kop surat merupakan bagian teratas dalam sebuah surat. 2. Tempat dan tanggal surat. Pencantuman tempat dan tanggal surat tersendiri ditunjukkan untuk memberikan informasi mengenai tempat dan tanggal penulisan surat tersebut. 3. Nomor lampiran dan alat atau varial. Sebuah surat resmi yang mewakili sebuah lembaga instansi perusahaan atau organisasi biasanya menggunakan penomoran terhadap surat yang dikeluarkan atau yang diterima. 4. Nama dan alamat surat. Dalam tulisan nama seseorang yang akan dirujuk, hendaklah perhatikan betul-betul mengenai kebiasaan memanggil nama yang bersangkutan. 5. Salam pembuka. Salam pembuka berfungsi untuk sapaan dalam surat. 6. Isi surat. Isi surat merupakan inti dari apa yang ingin disampaikan oleh pengirim kepada penerima surat. 7. Salam penutup. Salam penutup merupakan penutup surat yang biasanya menggunakan kata hormat saya, hormat kami, wassalam. 8. Nama jelas pengirim, tanda tangan dan jabatan. Surat dinas maupun surat bisnis dianggap sah jika ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. 9. Tembusan. Kata tembusan yang ditulis huruf awal di kapital diletakkan sebelah kiri pada bagian kaki surat. 10. Inisial. Inisial yang disebut sandi merupakan tanda pengenal bagi petugas yang membuat konsep dan yang mengetik surat tersebut. Materi terakhir ada contoh-contoh surat bisnis yang akan dibacakan oleh saudara Samuel. Contoh surat yang pertama surat pemesanan. Surat pemesanan merupakan salah satu surat bisnis yang lazim dijumpai di dunia bisnis, baik perusahaan yang bergerak dalam proses pengelolaan, perdagangan maupun jasa. Yang kedua, surat konfirmasi. Surat konfirmasi adalah surat yang berisi tentang penjelasan tertentu yang lebih berfungsi sebagai pemberitahuan, penegasan, atau meyakinkan atas sesuatu. Yang ketiga, surat pengaduan. Surat yang berisi pengaduan pelanggaran kepada pihak lain dengan cara-cara yang baik karena pelanggan merasa dirugikan atau dikecewakan. Yang keempat, surat permintaan informasi. Surat permintaan informasi adalah surat yang dikirim oleh seseorang atau kelompok untuk meminta berbagai informasi kepada pihak lain atau perorangan. Yang kelima, surat ucapan selamat. Surat ucapan selamat adalah surat yang dikirim oleh perorangan atau kelompok atau lembaga yang berisi pemberian ucapan selamat atas keberhasilan seseorang atau kelompok. Yang keenam, surat pemberitahuan. Dalam dunia bisnis, surat pemberitahuan merupakan surat yang berisi suatu
pemberitahuan kepada pihak lain, baik perorangan maupun organisasi. Yang ketujuh, surat penagihan. Surat penagihan dalam hal ini merupakan surat yang digunakan untuk menagih hutang kepada pihak lain yang telah melampaui waktu pembayaran yang telah ditentukan. Yang kedelapan, surat peringatan. Surat peringatan merupakan surat yang ditulis untuk member peringatan atas suatu hak pada seseorang maupun organisasi. Yang terakhir, surat pemerintah. Surat pemerintah adalah surat yang ditulis oleh pimpinan atau perusahaan kepada pihak lain yang berisi perintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan dalam kurun waktu tertentu sesuai prosedur dan persyaratan yang telah disepakati. Mungkin cukup segitu presentasi dari kami. Maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.